Selamat pagi. Hari ini Senin, tanggal 28 April tahun 2025. Kita akan bersama membaca Alkitab dari Bilangan 7. Bilangan pasal 7. Demikianlah firman Tuhan, pada waktu Musa selesai mendirikan kemah suci, diurapinya dan dikuduskannya itu dengan segala perabotannya, juga mezbah dengan segala perkakasnya, dan setelah diurapi dan dikuduskannya semuanya itu, maka para pemimpin Israel, para kepala suku mereka, mempersembahkan persembahan. Mereka itu ialah para pemimpin suku yang bertanggung jawab atas pencatatan itu. Sebagai persembahan dibawa mereka ke hadapan Tuhan, 6 kereta beratap dengan 12 ekor lembu, 1 kereta untuk 2 orang pemimpin dan 1 ekor lembu untuk 1 orang pemimpin, lalu mereka membawa semuanya itu ke depan kemah suci. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Terimalah semuanya itu dari mereka, supaya dipergunakan untuk pekerjaan pada kemah pertemuan, berikanlah semuanya itu kepada orang Lewi, sesuai dengan keperluan pekerjaan masing-masing." Lalu Musa menerima kereta-kereta dan lembu-lembu itu dan memberikannya kepada orang Lewi. 2 kereta dengan 4 ekor lembu diberikannya kepada Bani Gerson, sesuai dengan keperluan pekerjaan mereka, dan 4 kereta dengan 8 ekor lembu diberikannya kepada Bani Merari, sesuai dengan keperluan pekerjaan mereka di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun itu. Tetapi kepada Bani Kehat tidak diberikannya apa-apa, karena pekerjaan mereka ialah mengurus barang-barang kudus, yang harus diangkat di atas bahunya. Lagi para pemimpin mempersembahkan persembahan pentahbisan mezbah. Pada hari mezbah itu diurapi, para pemimpin membawa persembahan mereka ke depan mezbah itu. Tuhan berfirman kepada Musa, "Satu pemimpin setiap hari haruslah mempersembahkan persembahannya untuk mentahbiskan mezbah itu." Yang mempersembahkan persembahannya pada hari pertama ialah Nahason bin Aminadab dari suku Yehuda. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak 70 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, untuk korban sajian, 1 cawan 10 shikal emas beratnya, berisi ukupan, 1 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan dan 1 ekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran, 1 ekor kambing jantan, untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Nahason bin Aminadab. Pada hari kedua Netanel bin Zuar, pemimpin suku Isahar, mempersembahkan persembahan. Sebagai persembahannya dipersembahkannya 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, untuk korban sajian, 1 cawan, 10 shikal emas beratnya, berisi ukupan, 1 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan dan 1 ekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran, 1 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Netanel bin Zuar. Pada hari ketiga, pemimpin Bani Zebulon, Eliab bin Helon. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak 70 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak,
Untuk korban sajian, 1 cawan, 10 shikal emas beratnya, berisi ukupan, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran, seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa. Dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Eliab bin Helon. Pada hari keempat, pemimpin Bani Ruben, Elizur bin Shedeur. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik diolah dengan minyak. Untuk korban sajian, 1 cawan, 10 shikal emas beratnya, berisi ukupan, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba berumur setahun. Untuk korban bakaran, seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa. Dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Elizur bin Shedeur. Pada hari kelima, pemimpin Bani Simeon, Selumiel bin Surishadai. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak. Untuk korban sajian, 1 cawan, 10 shikal emas beratnya, berisi ukupan, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba berumur setahun. Untuk korban bakaran, seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa. Dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Selumiel bin Surishadai. Pada hari ke-6, pemimpin Bani Gad, Eliasaf bin Rehuel. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak. Untuk korban sajian, 1 cawan, 10 shikal emas beratnya, berisi ukupan, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba berumur setahun. Untuk korban bakaran, seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Eliasaf bin Rehuel. Pada hari ke-7, pemimpin Bani Efraim, Elisama bin Amihud. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak. Untuk korban sajian, 1 cawan, 10 shikal emas beratnya, berisi ukupan, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba berumur setahun. Untuk korban bakaran, seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Elisama bin Amihud. Pada hari ke-8, pemimpin Bani Manasye, Gamaliel bin Pedazur. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya,
dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak. Untuk korban sajian, 1 cawan, 10 shikal emas beratnya. Berisi ukupan, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran, seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Gamaliel bin Pedazur. Pada hari ke-9, pemimpin Bani Benyamin, Abidan bin Gideoni. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak. Untuk korban sajian, 1 cawan, 10 shikal emas beratnya, berisi ukupan, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba berumur setahun. Untuk korban bakaran, seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Abidan bin Gideoni. Pada hari ke-10, pemimpin Bani Dan, Ahiezer bin Amishadai. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak. Untuk korban sajian, 1 cawan, 10 shikal emas beratnya, berisi ukupan, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba berumur setahun. Untuk korban bakaran, seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Ahiezer bin Amishadai. Pada hari ke-11, pemimpin Bani Asher, Pagiel bin Ohran. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak. Untuk korban sajian, 1 cawan, 10 shikal emas beratnya, berisi ukupan, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba berumur setahun. Untuk korban bakaran, seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa. Dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Pagiel bin Ohran. Pada hari ke-12, pemimpin Bani Naftali, Ahira bin Enan. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak. Untuk korban sajian, 1 cawan, 10 shikal emas beratnya, berisi ukupan, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba berumur setahun. Untuk korban bakaran, seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa. Dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Ahira bin Enan.
Itulah persembahan pentahbisan mezbah pada hari mezbah itu diurapi dari pihak para pemimpin Israel, yaitu 12 pinggan perak, 12 bokor penyiraman dari perak, 12 cawan emas. Beratnya tiap-tiap pinggan adalah 130 shikal perak, dan beratnya tiap-tiap bokor penyiraman adalah 70 shikal. Segala perak perkakas-perkakas itu ada 2.400 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus. Selanjutnya 12 cawan emas berisi ukupan, tiap-tiap cawan 10 shikal beratnya. Ditimbang menurut shikal kudus, segala emas cawan itu ada 120 shikal beratnya. Segala hewan untuk korban bakaran itu ialah 12 ekor lembu jantan, 12 ekor domba jantan, 12 ekor domba berumur setahun, dengan korban sajiannya, juga 12 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa. Segala hewan korban keselamatan itu ialah 24 ekor lembu jantan, 60 ekor domba jantan, 60 ekor kambing jantan, 60 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan pentahbisan mezbah, sesudah mezbah itu diurapi. Apabila Musa masuk ke dalam kemah pertemuan untuk berbicara dengan dia, maka ia mendengar suara yang berfirman kepadanya dari atas tutup pendamaian, yang di atas tabut hukum Allah. Dari antara kedua kerup itu, demikianlah ia berfirman kepadanya. Dengan tema, pemimpin yang menjadi teladan. Seorang pemimpin diharapkan dapat menjadi contoh atau teladan bagi orang atau jemaat yang dipimpinnya. Kepemimpinan akan berjalan dengan baik jika pemimpin tersebut mampu menempatkan dirinya secara benar sesuai dengan firman Tuhan. Musa dan para pemimpin Israel menunjukkan hal itu ketika kemah suci telah selesai didirikan. Maka bersama dengan kaum keluarga, mereka memberikan persembahan kepada Tuhan di ayat 1-3. Persembahan-persembahan tersebut sesuai dengan apa yang ditetapkan Tuhan kepada mereka melalui Musa di ayat 4-9. Selanjutnya, secara berurutan ke-12 suku itu memberikan persembahan korban untuk penabisan kemah suci di ayat 12-88. Ada 3 hal penting yang diajarkan dari kisah ini. Pertama, seorang pemimpin harus bisa menjadi teladan di dalam melayani Allah dan umatnya. Kedua, seorang pemimpin wajib memiliki integritas yang baik, yaitu kesanggupan dalam melayani Allah dan umatnya. Ketiga, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang menyadari bahwa pemimpin yang sesungguhnya adalah Allah sendiri. Maka dari itu, setiap kali ia hendak mengambil keputusan, ia harus meminta hikmat dari Allah. Ketiga hal itu menunjukkan kepada kita bagaimana seharusnya menjadi seorang pemimpin yang menjadi teladan bagi orang yang akan kita pimpin nantinya. Sebagai pemimpin, tindakan kita dalam hidup sehari-hari dapat mempengaruhi orang lain. Maka dari itu, bila kita diberi kepercayaan sebagai pemimpin, sebaiknya kita berhati-hati dalam berperilaku. Dalam hal ini, kita bisa belajar dari Musa. Allah memilih Musa sebagai pemimpin dan teladan yang baik bagi umat Israel. Karakter pemimpin Musa sangatlah mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya. Jadi, seharusnya kita bisa menjadi pemimpin sekaligus teladan yang baik melalui perkataan, perbuatan, cara hidup, dan pola pikir kita. Kita dapat saling mengasihi dan menjaga kekudusan hidup di hadapan Allah dan umat-Nya. Hidup kita dapat menjadi kesaksian yang nyata bagi Yesus Kristus di dunia ini. Mari bersama kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih untuk kesegaran di hari ini. Terima kasih juga untuk firman-Mu yang terus boleh menguatkan kami. Terima kasih jika kami boleh dipilih menjadi pemimpin. Baik itu pemimpin dalam keluarga kami, dalam skup masyarakat, di gereja,
maupun di tempat kerja kami. Mampukan kami ya Tuhan, untuk boleh menjadi teladan yang baik, melalui perkataan, perbuatan, cara hidup, dan pola pikir kami. Mampukan kami Tuhan, melakukan setiap tanggung jawab dalam kehidupan ini sebagai ungkapan syukur bahwa kami harus hidup kudus di hadapan-Mu dan bukan sebagai beban hidup kami. Mampukan kami juga Tuhan untuk boleh memimpin diri kami sendiri, untuk boleh terus hidup kudus di hadapan-Mu. Di dalam nama-Mu ya Tuhan kami berdoa dan menyerahkan seluruh aktivitas kami di hari ini. Haleluya, amin. Demikian renungan kita hari ini. Bertemu esok, Tuhan Yesus memberkati.